Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik Indonesia Surakarta, program studi D3 Farmasi kelas A4 semester 3 akan mempresentasikan tentang spektroskopi inframerah. Disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan Febri Ambarita, Sri Rahayu, Sugiyanti, saya sendiri Puji Rahayu, Mutiara Wulansari, dan Wahyu Dwi. Spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 atau pada bilangan gelombang 3000 sampai 10 cm. Prinsip kerja spektroskopi IR: jika suatu frekuensi tertentu dari radiasi inframerah dilewatkan pada sampel suatu senyawa organik, maka akan terjadi penyerapan frekuensi oleh senyawa tersebut. Detektor yang ditetapkan pada sisi lain dari senyawa akan mendeteksi frekuensi yang dilewatkan pada sampel yang tidak diserap oleh senyawa. Banyaknya frekuensi yang melewati senyawa atau yang tidak diserap akan diukur sebagai persen transmitan. Persen transmitan 100 berarti tidak ada frekuensi IR yang diserap oleh senyawa. Pada kenyataannya, hal ini tidak pernah terjadi. Selalu ada sedikit dari frekuensi ini yang diserap dan memberikan suatu transmitan sebanyak 95%. Transmitan 5% berarti bahwa hampir seluruh frekuensi yang dilewatkan diserap oleh senyawa. Serapan yang sangat tinggi ini akan memberikan informasi penting tentang ikatan dalam senyawa ini. Komponen alat spektroskopi inframerah terdiri dari 5 bagian pokok. Yang pertama, sumber radiasi, berfungsi sebagai sumber sinar dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Yang kedua, wadah sampel, berfungsi sebagai tempat meletakkan sampel. Yang ketiga, monokromator, berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang, yakni mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Yang keempat, detektor, berfungsi untuk menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Yang kelima, recorder, yaitu suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor. Penggunaan spektroskopi IR. Analisis yang bisa dilakukan dengan metode spektroskopi inframerah yaitu: yang pertama, analisis kualitatif, penentuan gugus fungsional yang terdapat dalam suatu senyawa, seperti hidrokarbon. Karbon berikatan rangkap dengan oksigen dan karbon berikatan rangkap dengan karbon. Menentukan struktur molekul. Kemudian yang kedua, analisis kuantitatif, perhitungan absorptivitas molar pada panjang gelombang tertentu dan menganalisis kandungan udara. Untuk preparasi sampel, kami dapatkan berdasarkan jurnal Aden Dana Rizkita dan kawan-kawan dengan judul Isolasi dan Identifikasi Saponin dari Ekstrak Lenca Selenium Ningrum secara spektrofotometri inframerah, dengan permasalahan apakah pada ekstrak daun lenca terdapat kandungan saponin secara spektrofotometri inframerah. Bahan diekstraksi menggunakan 3 jenis pelarut, yaitu etanol 95%, diethil ether, dan N-butanol. Pertama, daun yang telah disortir dimaserasi menggunakan etanol 95% sampai diperoleh ekstrak kering menggunakan evaporator. Kemudian ekstrak metanol tersebut disuspensi dengan air suling, lalu diekstraksi dengan diethil ether 50 ml dalam corong pisah. Dilakukan sebanyak 3 kali. Ekstrak diethil ether ditampung lalu diuapkan. Lapisan air kemudian diekstraksi dengan N-butanol. Setelah itu diuapkan sampai diperoleh ekstrak kental. Lapisan air yang diperoleh disuspensi dengan air suling,
kemudian diekstraksi dengan N-butanol 50 ml dalam corong pisah, dilakukan sebanyak 3 kali. Dan diperoleh 2 lapisan, yaitu lapisan air dan lapisan N-butanol. Lapisan N-butanol diuapkan dan diperoleh ekstrak N-butanol kental. Kemudian dicuci dengan dietil eter dan dilarutkan dengan metanol, lalu disaring, kemudian diperoleh 2 lapisan yaitu dietil eter dan lapisan metanol. Lalu pada lapisan ini ditambahkan dengan dietil eter lalu disaring kembali. Dan endapan yang diperoleh menandakan adanya endapan saponin. Kemudian, untuk lebih jelas, dilakukan uji pendahuluan untuk mengetahui ada tidaknya endapan saponin, yakni dengan uji busa dan uji warna, sehingga bisa diidentifikasi menggunakan spektrofotometer inframerah. Dan ini adalah contoh interpretasi data. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari data ini. Hasil pengukuran spektrofotometri inframerah menunjukkan ekstrak daun lenca mengandung beberapa gugus fungsi sebagai berikut. Gugus OH, puncak yang lebar pada bilangan gelombang 3444,87 cm pangkat min 1, regang CH alifatik simetri bilangan gelombang 2926,01 cm pangkat min 1, dan 2854,65 cm pangkat min 1. Regang CC tidak terkonjugasi pada bilangan gelombang 1600,06,7 cm pangkat min 1. Adanya regang CH atau bilangan gelombang 1074,35 cm pangkat min 1 dan 1045,42 cm pangkat min 1. Dan adanya vibrasi bengkokan simetris CO pada bilangan gelombang 1386,82 cm pangkat min 1. Hasil spektrum pengukuran gugus fungsi ekstrak daun lenca menggunakan spektrofotometri inframerah dapat dilihat pada gambar 1 yang membuktikan bahwa hasil spektrum gugus fungsi daun lenca mengandung gugus karbonil, hidroksi, cincin CC aromatis, dan hidrokarbon. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, daun leunca atau bahasa latinnya yaitu Solanium nigrum L secara spektrofotometri inframerah, maka dapat disimpulkan bahwa daun leunca tersebut teridentifikasi adanya senyawa saponin dengan hasil spektrum inframerah yang ditandai dengan adanya gugus OH, gugus karbonil, gugus cincin aromatis, dan rentang gugus CH pada kedua senyawa kimia tersebut. Itu tadi presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dalam berucap, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.